Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus teramat baik. Kasih-Mu, rahmat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Ya Allah Yesus, nikmati kasih-Nya yang mengalir di tempat ini. Makasih Tuhan Yesus. Katakan Tuhan. Bapa-Ku yang baik, Kau selalu cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Panggil Bapa, Bapa-Ku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku. Katakan, tak pernah berakhir. Oh, hebat Tuhan, luar biasa Tuhan yang kita sembah. Tiada dua kuasanya, tak pernah berhenti. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidup. Yesus, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada sore hari ini kami boleh hadir kembali untuk merayakan Jumat Agung pada hari ini Tuhan, di mana menjelang hari di mana Engkau akan memasuki penyiksaan dan akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bapa, sucikan kuduskanlah setiap hati anak-Mu untuk lebih mendengarkan kebenaran firman-Mu, bukan menjadi pendengar saja tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa, sucikan kuduskanlah hati hamba, bibir lidah hamba, Kau urapi, Kau pakai hamba, sembunyikan hamba di belakang kayu salib. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi kerinduan isi hati-Mu curahkanlah kepada setiap kami, dan
utuslah beberapa murid-Mu untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penghulu darah, penguasa udara sekalipun yang akan mengganggu perjalanannya ibadah kami patahkan, kami ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ada kuasa mukjizat di balik semua ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Shalom, selamat sore, dan puji Tuhan kita boleh kembali berjumpa di sesi Jumat Agung pada hari ini. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang sudah hadir baik onsite maupun online. Ya, puji Tuhan pada hari ini Jumat Agung tanggal 3 April tahun 2026. Puji Tuhan. Di mana di sini saya tidak segan-segan untuk mengingatkan kembali kita apa yang di mana saat-saat Yesus memasuki masa-masa untuk mengalami penyiksaan dan penyaliban. Dan puji Tuhan, hari ini kita boleh diingatkan kembali, ya, ketika Yesus mulai selesai perjamuan kudus pada malam hari, dan Yesus itu tahu, dia sudah ngerasa siapa yang akan yang menjual dia kepada para imam. Termasuk di sini salah satu Yudas, dan roti yang Yesus berikan kepada Yudas, dan di situ iblis mulai merasuki Yudas. Yesus berkata, pergilah, jangan terlalu lama. Dan seketika itu Yudas pergi. Ya, kita bukan menceritakan di mana Yudas, siapa Petrus. Mereka adalah orang-orang yang di mana Tuhan pakai, yang satu sama-sama pengkhianat, di mana yang satu menyangkal Yesus 3 kali sampai ayam berkokok 3 kali, ya. Dan di mana Yudas Iskariot Tuhan pakai, emang ini sudah jalannya Tuhan. Tetapi di mana mereka tidak di mana mereka dipakai oleh Tuhan, tetapi yang satu mau menerima dan yang satu menolak, ya. Dan sampai pada akhirnya Yudas gantung diri, ya, kisah ceritanya seperti itu. Tetapi bukan masalah itunya, tetapi di sini di mana dalam firman Tuhan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengirimkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dan menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, baik itu omah maupun opah maupun siapapun semua kaum muda-mudi yang ada datang di tempat ini maupun online, bisa menjadi perhatian kita semua, di mana kita mesti tahu kebaikan Yesus. Ketika Yesus minggu kemarin saya bercerita, ketika Yesus mengalami satu goncangan, satu kekhawatiran, satu kecemasan, dia berdoa sampai dia meneteskan peluk keringat seperti tetesan darah, di mana itu bisa dikatakan sarafnya itu pecah. Tahukah saudara, ketika di taman Getsemani, Yesus jumpai murid-muridnya, tidakkah kau bisa bersamaku 1 jam saja untuk berdoa dan berjaga-jaga, supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Peringatan Yesus untuk kita semua seperti itu, ya. Dan ketika itu akhirnya Yesus, singkat cerita, Yesus ditangkap. Ketika Yesus ditangkap, alangkah kalau kita ngomong kasar, kita manusia-manusia bejat, kita manusia-manusia bajingan, kita manusia-manusia bodoh dan tolol. Kita akui aja. Yang seharusnya di mana kita mati, binasa, masuk neraka, tetapi Yesus menyelamatkan kita untuk mencapai kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini Tuhan berbicara dalam hati saya. Yesus mengatakan kepada hati saya untuk selalu mengingatkan kita, sebab Yesus
akan datang kedua kali di atas awan permai. Ingatlah Bapak Ibu, kita jangan melakukan kesalahan lagi. Banyak orang yang melakukan, Yesus kan sudah mati di atas kayu salib, kita bebas, kita bisa melakukan dosa, toh diampuni. No, kita bukan masalah diampuni, tetapi kita melakukan satu kesalahan di mana kita menyia-nyiakan kematian Yesus di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah untuk membayar dosa kita itu sangat mahal, bukan murah. Dan ketika Yesus di atas kayu salib tergantung saat itu, sebelum dia mati di atas kayu salib, Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Hanya ke dalam tangan-Mu lah aku menyerahkan nyawaku. Dan sudah selesai. It's the finish. Seperti saya pakai baju yang saya pakai ini adalah it's finished. Semua sudah selesai, ditanggung di atas kayu salib. Semua dosa-dosa kita sudah ditanggung. Itu tidak dari agama manapun. Yesus ini tidak menceritakan satu agama Kristen atau Katolik, tetapi semua agama, semua umat di dunia ini dia sudah menanggung. Jangan sampai kita menyia-nyiakan. Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus, kita perlu tahu kematian Yesus, iblis tertawa, Yesus kalah. Tetapi Yesus tidak kalah. Ketika Yesus bangkit di hari ketiga, Yesus turun ke alam. Dia menyatakan kalau Yesus berkuasa atas semuanya. Dan saat itu neraka pun mulai bergoncang bergema. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, iblis pun pernah berkata, yang dia takuti adalah dia, Yesus. Dia sumber, raja di atas raja, kekuatan kita. Ketika kita menggunakan di dalam nama Yesus, ada kekuatan besar yang dikeluarkan. Percaya atau tidak? Ketika seorang wanita yang pendarahan selama 14 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun, dia melewati kerumunan, dia jatuh, dia hanya memiliki iman ya sebesar biji sesawi. Andai saja aku menjamah juntainya saja, aku akan sembuh. Ketika itu juntainya sudah terjamah, bukan ditarik ya, terjamah. Yesus merasakan ada satu gerakan roh yang ditarik untuk menyembuhkan. Dan Yesus berkata apa? Siapa yang menarik aku? Ketika itu wanita itu, aku Rabi, guru, itu aku. Dan seketika itu Yesus tidak langsung marah. Dia berkata, si wanita ini, asalkan aku menjamah juntaimu, aku akan sembuh. Itu bukan karena juntaiku, tetapi imanmu yang telah menyembuhkan. Tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini. Bapak Ibu, kita harus yakin Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit di hari ketiga, dia naik ke surga. Yesus berkata, dia akan mengirimkan satu roh, yaitu roh penolong, yaitu Roh Kudus untuk kita semua. Roh Kudus itu roh penghibur. Dia merasakan semua yang kita rasakan. Tetapi kita harus tahu, jangan menyia-nyiakan kematian Yesus di atas kayu salib. Kita sudah ditebus
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, begitu juga saya, sudah ditebus dosa kita dengan darah yang mahal, bukan dengan emas, perak, ataupun apa. Semerah apapun dosa kita, semerah dosa kita seperti kirmisi, kita sudah diputihkan seputih salju. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita selalu di flashback ketika kita mulai jauh dari Tuhan. Kita cepat-cepat back to basic, kembali kepada Tuhan. Kita kejar. Dalam Matius dikatakan apa? Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Ya. Sayangnya orang sekarang ya carinya bukan kerajaan Allah, tetapi tambahannya dulu. Sebelum saya melakukan ibadah, saya mengambil barang di Jawa Barat bersama supir. Dia seorang tetangga sebelah, ya, saudara kita bersebelah. Dia mengatakan apa? Orang selama ini mencarinya uang. Uang itu adalah nilai tukar, nominal. Yang dicari itu nominalnya, bukan uangnya. Uang itu adalah kertas, nominalnya. Ya, seperti Yudas menjual Yesus, bukan 30 keping peraknya, tetapi nominalnya. Tetapi di situ tidak sepadan. Amin, Bapak Ibu. Kita bukan cari tambahannya dulu, baru cari kerajaan surga. Kita cari kerajaan surga, maka semua tambahan akan mengikut secara otomatis. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, kita harus berubah. Pak, emang di dunia nggak butuh makan, nggak butuh uang. Betul, hidup perlu uang, tetapi uang bukan segalanya. Ya, jadi kita harus pintar-pintar memanage keuangan. Jadi kita tahu. Ya, saya bukan akan cari, tetapi kita kembali back to basic kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Kita angkat satu pujian ini lagi. Nah, agar kita tahu. Kita benar-benar resapi, kita benar-benar renungi. Terima kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita ambil sikap doa. Kita harus percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus teramat baik. Amin. Haleluya. Kasih-Mu, rahmat-Mu selalu baru Amin. dalam hidup kami. Nikmatnya kasih-Nya yang mengalir di tempat ini. Bapakku yang baik, Kau selalu cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Panggil Bapa. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Katakan, tak pernah berakhir. Hebat Tuhan. Selalu Luar biasa Tuhan yang kita sembah. dalam
Tiada dua kuasa. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segalanya. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu setia. Kita nama-Nama Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau Bapak, terima kasih kami boleh merenungkan kembali Jumat Agung ini, di mana Engkau memasuki masa penderitaan dan disalibkan di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih buat penebusan dosa-dosaku yang Kau tebus buat aku, Tuhan. Darahmu sangat mahal buat kami semua, Tuhan, bukan dengan emas atau perak. Kau telah membayar lunas kami semua yang seharusnya kami binasa, tetapi kami boleh merasakan kebaikan-Mu, Tuhan, yang seharusnya kami mati, tetapi Engkau yang menggantikannya semua, Tuhan. Baik penderitaan kami, sakit penyakit kami, maupun apapun kami, penderitaan kami sudah Engkau tanggung, Tuhan, di dalam kayu salib, Tuhan. Kami tidak akan menyanyiakan kematian-Mu di atas kayu salib. Izinkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus mendekat kepada-Mu. Bapa, terima kasih. Kami akhiri ibadah Jumat Agung ini. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit. Mereka mengangkat tangan, memohon kesembuhan-Mu, Tuhan. Kami percaya dengan melalui bilur-bilur-Mu, Tuhan, bilur-bilur darah-Mu menyembuhkan mereka semua, Tuhan, yang sakit. Baik itu sakit apapun, jantung, liver, apapun, Tuhan. Dan Tuhan, kami mendoakan anak-anak-Mu yang sedang putus pengharapan, putus asa, hilang arah. Kiranya Tuhan Kau gantikan pengharapan baru, dan Engkau menjadikannya semua indah pada waktunya, Tuhan. Bapa, memberkati jemaat-jemaat kami dimanapun kami berada, Tuhan. Kau tambah-tambahkan lipat kali ganda, Tuhan. Begitu juga rumah ini, Tuhan, dan Tuhan rumah ini yang telah menyediakan. Kau berkati, Kau urapi, Kau lipati gandakan, Tuhan, baik
berkati pekerjaan usahanya Tuhan, anak cucu menantunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami doa mengucap syukur. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa. Melalui persekutuan yang kudus ini, bersama putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bersama para malaikatnya yang kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya, diberkati keluar masukmu, usahamu, pekerjaanmu, maupun studimu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan, ibadah telah selesai. Terima kasih. Jika ibadah ini sangat memberkati, silakan share dan like di Facebook kami ataupun share melalui WA di grup saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.